Tak semua pemain diaspora bisa lolos. Pemusatan latihan timnas U17 di Bali jadi ajang pembuktian. Erick Thohir tegaskan hanya yang terbaik yang akan terpilih. Lalu, bagaimana nasib para pemain keturunan dari Eropa hingga Amerika Serikat? Apakah mereka benar-benar lebih unggul dari talenta lokal? Kita kupas tuntas hanya di Cek Fakta. Tak semua pemain diaspora di Timnas U17 bisa terpilih masuk skuad akhir Ketua Umum PSSI. Erick Thohir sampaikan bahwa para pemain diaspora yang saat ini tergabung di Timnas U17 tak semuanya bisa dipastikan bisa bergabung ke dalam skuad akhir. Ada seleksi dan pemilihan ketat terhadap mereka. Timnas U17 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali dalam rangka persiapan jelang Piala Dunia U17. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, memanggil sekitar 34 pemain dalam TC kali ini, dan 9 diantaranya merupakan nama-nama pemain diaspora. Hanya para pemain diaspora berkualitas tinggi saja yang nantinya akan terpilih. Erick menekankan, pemain yang terpilih harus memiliki kualitas lebih tinggi dari pemain lokal. Semua pemain keturunan itu harus proses melalui PSSI dan pelatih. Tidak mungkin juga kami langsung menarik pemain keturunan tanpa ada persetujuan pelatih. Pelatih juga memilih pemain diaspora harus memberitahu PSSI. Jelas Erick dalam konferensi pers Piala Kemerdekaan di Jakarta, Kamis 31/7. Saya mengingatkan, pembinaan di pemain lokal di usia dini menjadi prioritas. Tapi, kalau ada pemain diaspora yang berpaspor Indonesia, kita terbuka. Asalkan, kualitasnya lebih tinggi daripada yang ada pemain lokal. Karena tetap PSSI punya fokus pembinaan dari bawah yang sedang kita ciptakan, tutupnya. Adapun Piala Dunia U17 akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Indonesia tergabung di grup hari bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Namun, sebelum itu Timnas U17 akan melakukan turnamen uji coba bertajuk Piala Kemerdekaan yang akan diselenggarakan di Medan pada Agustus nanti. Garuda Muda akan hadapi Afrika Selatan, Tajikistan, dan satu negara dari benua Amerika Latin di ajang itu. Pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia di Bali tengah berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi. Bukan sekadar pelatnas biasa, kali ini ada unsur pertaruhan besar. Pembuktian kualitas baik untuk pemain lokal maupun pemain diaspora. Dengan Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar hanya tinggal beberapa bulan lagi, tim asuhan Nova Arianto tengah mempersiapkan diri dengan intens. Tapi bukan hanya lawan yang menjadi sorotan, melainkan persaingan internal terutama antara pemain lokal dan diaspora. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan, tak semua pemain diaspora bisa langsung masuk skuad. Hanya mereka yang kualitasnya lebih tinggi dari pemain lokal yang akan mendapat tempat. Saat ini, 34 pemain dipanggil ke pemusatan latihan di Bali, dan 9 diantaranya merupakan pemain diaspora dari berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Prancis, hingga Amerika Serikat. Banyak dari mereka datang dengan reputasi dari akademi luar negeri, namun tidak otomatis mendapat jaminan tempat di skuad akhir. Menurut Erick Thohir, keputusan untuk memilih pemain keturunan tidak bisa diambil sepihak oleh PSSI. Pelatih harus menjadi garda terdepan dalam penilaian dan PSSI akan menyeleksi secara teknis dan administratif. Tidak mungkin kami langsung menarik pemain keturunan tanpa persetujuan pelatih, kata Erick. Kalau ada yang berpaspor Indonesia, kita terbuka. Tapi kualitasnya harus lebih tinggi dari pemain lokal. PSSI menegaskan bahwa program pembinaan usia dini tetap menjadi fokus utama. Talenta lokal yang sudah dibina melalui Elite Pro Academy, Piala Suratin, hingga seleksi nasional tetap mendapat tempat strategis. Meski terbuka terhadap kehadiran pemain diaspora, prinsipnya jelas. Kualitas adalah segalanya. Bukan asal punya darah Indonesia, bukan asal bermain di luar negeri. Mereka harus benar-benar lebih baik. Pembinaan pemain lokal usia dini adalah prioritas. Kita tidak bisa mengorbankan itu hanya karena ingin cepat. Berikut adalah sebagian nama pemain diaspora yang ikut TC. Jayden Shenreski, Belanda, gelandang bertahan. FC Dordrecht U17 Reino van Dijk, Belanda, kiper. SE Heerenveen U17 Diego Hamzah, Jerman, bek kiri.
Akademi Bourage Mönchengladbach Carlos Lutalo Amerika Serikat penyerang dari Akademi lokal di California Louis Manurung Prancis winger lincah, keturunan Batak. Beberapa di antaranya tampil cukup impresif dalam sesi latihan dan game internal, namun Nova Arianto belum mengungkap siapa yang akan dibawa ke turnamen uji coba. Sebelum Piala Dunia U17, Indonesia akan menjajal kekuatan di turnamen uji coba bertajuk Piala Kemerdekaan yang akan digelar di Medan pada Agustus tahun 2025. Garuda Muda akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Afrika Selatan U17 Tajikistan U17 satu tim dari Amerika Latin masih dirahasiakan. Turnamen ini akan jadi penentu akhir siapa saja yang layak masuk skuad inti. Nova Arianto menyebut, performa dalam pertandingan resmi akan lebih menentukan daripada sekadar kesan saat latihan. Di sini kita mau lihat mental bertanding, bukan cuma teknik dasar. Tekanan, taktik, dan adaptasi jati tolak ukur, ujar Nova. Kehadiran pemain diaspora meningkatkan kompetisi internal. Pemain lokal seperti Feral Mahdi ex Garuda Select, Randy Ardiansyah, dan Fajar Rizky kini harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan tempat mereka. Sebaliknya, para pemain diaspora juga sadar mereka harus adaptasi cepat baik cuaca, budaya, maupun gaya bermain khas Indonesia. Gaya main di Belanda lebih tenang, tapi di sini cepat dan keras, ucap Jayden Rizky kepada media lokal. Adaptasi inilah yang akan jadi faktor pembeda. Beberapa pemain diaspora yang datang dari akademi elit luar negeri belum tentu mampu mengimbangi kecepatan permainan lokal dan atmosfer khas Asia Tenggara. Sebagai mantan pemain nasional dan pelatih yang aktif di kelompok usia muda, Nova Arianto adalah pilihan tepat untuk menangani timnas U17. Ia dikenal tegas, detail, dan punya pendekatan personal kepada pemain. Nova juga menekankan bahwa mental juang akan jadi aspek yang sangat dinilai. Ia tak ingin pemain yang hanya mengandalkan status atau koneksi luar negeri. Siapapun bisa masuk, tapi semua harus kerja keras dan hormati proses, kata Nova. Indonesia tergabung di grup yang layak disebut grup neraka. Lawan-lawan mereka di Qatar nanti adalah Brasil U17 juara bertahan, dengan materi bintang muda dari Flamengo, Palmeiras, dan Sao Paulo Zambia U17 raksasa Afrika yang selalu tampil fisik dan cepat. Honduras U17 kuda hitam dari CONCACAF, disiplin dan agresif dengan grup seberat itu, kualitas skuad harus benar-benar prima. Tidak ada tempat untuk pemain yang belum siap secara teknis, fisik, dan mental. Respons publik terhadap masuknya pemain diaspora ke timnas U17 cukup beragam. Sebagian mendukung penuh, karena percaya mereka membawa pengalaman dan standar pelatihan Eropa. Sebagian lainnya mengingatkan agar pemain lokal tetap diberi ruang dan prioritas pembinaan. Beberapa komentar netizen, silakan ambil pemain diaspora, tapi jangan karena mereka bulljiti langsung starter. Kalau memang lebih bagus, kenapa tidak? Tapi jangan lupakan anak-anak lokal yang sudah susah payah dari usia 10 tahun. Kombinasi lokal dan diaspora akan jadi kekuatan, asal pelatih adil dan objektif. Pesan dari Ketua Umum PSSI jelas, diaspora boleh, tapi hanya yang lebih baik dari pemain lokal. Tidak semua yang datang dari luar negeri otomatis lebih bagus. Proses seleksi ketat dan objektif harus jadi landasan utama. Bagi pemain diaspora, inilah panggung pembuktian. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memang layak mengenakan lambang Garuda di dada. Sementara bagi pemain lokal, ini saatnya menunjukkan bahwa kerja keras sejak usia dini tidak sia-sia. Piala Dunia U17 di Qatar bukan sekadar turnamen, tapi batu loncatan generasi emas sepak bola Indonesia selanjutnya.